selamat bertemu lagi dengan kami di acara Bincang Bola dan tentunya Tribuners perjalanan panjang yang cukup berliku, baik terutama bagi para penggemar bola. Eh, ada yang mungkin juga menjagokan tim-tim yang saat ini sedang berlaga pada pekan kelima ini. Nah, di Liga Champions sudah memasuki pekan kelima fase grup. Sudah ada beberapa klub yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang. Saya tidak sendirian. Di samping saya ini sudah pakarnya mungkin ya, Kang Jano ya. Ada Kang Jano yang akan menemani saya berbincang tentang seputar Liga Champions yang sudah memasuki pekan kelima ini ya, Kang ya. Iya, iya. Ya, klub besar seperti Barca, Juve, Bayern Munchen, Chelsea, Sevilla, Manchester City, Porto dan juga nggak ketinggalan Liverpool tentunya sudah memastikan lolos. Ya, sebelum ke sana sebelum berbincang kita kan masih dalam ini ya, protokol kesehatan, jaga jarak, tetap menjaga apa agar kita tidak Terpapar ya. Ya. Namun untuk kesempatan ini kita biar agak sedikit ini dibuka gitu ya. Ya. Kirain tetap dipakai, enggak dibuka. Nanti setelah acara kita pakai lagi gitu. Pakai lagi agar teman-teman atau tribuners yang setia bisa lebih enak melihatnya ya. Nah, Kang, ada beberapa klub besar yang masih menggantungkan nasibnya pada pertandingan terakhir kali ya. Untuk itu mungkin bisa dibahas ya sedikit-sedikit ya, satu persatu grup-grup yang masih berjalan awal ya seru ya. Di grup B ya ada siapa aja nih, Kang? Di grup B ini kan ada 4 tim ya. Masih berpeluang untuk menembus babak 16 besar ini. Ada Borussia, ada siapa nih? Shakhtar, kemudian juga Real Madrid dan dengan Inter. Nah, ini bagaimana nih, Kang, dengan peluang keempat klub tersebut di nanti ke depan ini, Kang? Ini grup yang paling seru ini. Jadi ketika Shakhtar Donetsk mengalahkan Real Madrid tadi kemarin dini hari gitu, peluang Inter Milan itu justru terbuka gitu. Dan ini kejutan juga gitu, Inter Milan bisa mengalahkan Borussia Mönchengladbach di kandangnya Mönchengladbach gitu. Padahal sebelumnya Mönchengladbach itu selalu menang, dan ketika main di San Siro juga itu berakhir draw gitu. Jadi artinya nggak ada yang menyangka kalau Inter Milan akan berhasil mengalahkan Borussia Mönchengladbach di pertandingan pekan kelima ini gitu. Ya, mengenai peluang itu memang Inter Milan harus menang lawan Shakhtar Donetsk. Dan itu juga belum tentu lolos ketika Inter Milan menang lawan Shakhtar Donetsk, karena ditentukan juga pertandingan antara Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Nah, ini bisa sedikit analisis nggak, Kang, tentang ini Mönchengladbach kenapa jadi pada pertandingan kemarin? Ya ini mungkin strategi Antonio Conte yang menyerang itu kan. Itu main di kandang lawan, tapi Inter Milan itu terus menyerang. Ngotot gitu ya? Ngotot menyerang. Jadi gol-golnya pun ya hasil dari striker mereka gitu, taruh sama Lukaku gitu kan. Jadi juga Alexis Sanchez yang berhasil menjadi pemain yang mengumpan dan mengacak-acak juga gitu, konsentrasi pemain belakang Borussia Mönchengladbach gitu. Nah, ini para penggemarnya di rumah masing-masing udah loncat-loncat nih, Kang. Iya, betul sekali gitu. Tapi ya. Kejutannya. Dan kejutan lain juga di grup ini, Real Madrid kalah gitu sama Shakhtar Donetsk 2-0 gitu. Jadi kan Real Madrid itu kan juara 10 kali juara Liga 11, 10 kali saya lupa lagi. Harusnya ya yang diperkirakan lolos dari grup B ini itu Real Madrid dan Inter Milan. Tapi justru sekarang yang kedua klub besar ini justru tersyok-syok gitu kan. Bahkan Inter Milan diperkirakan tidak akan lolos ketika memasuki pekan keempat gitu. Ketika mereka harus berada di urutan terbawah, di urutan klasmen gitu.
di urutan klasmen gitu dengan hanya mengumpulkan 5 poin gitu. Ada anggapan itu super itu ada yang apa di batu wasit apa gitu kan? Oh iya, ya, tapi banyak banget ya ini. asa mungkin gitu di kelas Liga Champion gitu ada wasit yang mau disuap gitu atau ada wasit yang Gitu. memihak klub gitu. Ya saya kira kan mungkin lah. Kelas Eropa gitu kan, kelas Eropa betul, gitu. Betul. Eropa tentu profesional Pak. Iya, gitu. gitu. Atas rata-rata ya profesional. Gitu. Iya. Nah ini terus jadwal apa namanya kalau kemarin itu apa ya yang membuat Real Madrid itu seolah-olah tak berdaya? Ya itu ya. Ini karena cederanya Sergio Ramos itu. Karena Sergio Ramos pada pertandingan melawan Shakhtar Donetsk itu tidak bermain dan payahnya gitu kan pemain belakang Real Madrid itu Varane itu selalu bikin blunder gitu kan ketika gol yang pertama kalau lihat ya itu mungkin ini apa beda pendapat dengan yang lain. Itu ya kesalahan back Prancis itu karena membiarkan bola melewati dia begitu saja gitu, jadi bisa disabat itulah kalau Sundanya sama pemain Shakhtar Donetsk gitu. Akhirnya ya gitu. Gitu. Jadi kalau jadwal terakhir nanti di grup B ini makin seru aja ya. Real Madrid dengan itu nanti kami nanti ya. Kamis ya, jadi Real Madrid lawan Borussia itu Kamis tanggal 10. Terus Inter Milan lawan Shakhtar Donetsk bersamaan karena ini menentukan pertandingan jadi harus bersamaan. Nah, ini yang jadi seru gitu. Jadi Real Madrid harus menang lawan Borussia Mönchengladbach. Ini kira-kira si Sergio main enggak ya? Ya, nah ini yang patut ditunggu karena belum ada kabar dari Zinedine Zidane juga gitu. Kapan Sergio Ramos karena cedera gitu. Dia juga pas Liga Spanyol itu dia juga nggak bermain gitu. Jadi emang sekarang back lini pertahanan Real Madrid itu lagi diuji lah karena kaptennya tidak ada gitu, tidak bermain. Nah ini itu di grup B ya. Kalau kita di grup H ini apa ya? 3 tim di grup ini masih berpeluang lolos ya ke babak 16 besar. Ada MU, kemudian juga Paris PSG dan Leipzig ya. Nah, ini gimana Kang? Ini juga seru juga gitu. Pertandingan tadi dini hari itu kejutan juga menurut saya gitu karena mereka bermain di Manchester United lawan PSG itu mainnya di Old Trafford itu. Old Trafford itu kandang Manchester United yang bisa dianggap seram lah gitu. Ya angker lah gitu kata orang itu angker gitu. Tapi ternyata MU ya kalah gitu 3-1 oleh PSG dengan gol Neymar dan pemain belakangnya saya lupa lagi namanya pemain belakangnya. Dan ini membuka peluang buat Paris Saint-Germain gitu untuk bisa lolos juga gitu. Ada peluangnya ya. Ada peluang gitu, udah peluang untuk lolos karena ketiga tim ini mempunyai nilai poin yang sama gitu. 9, Manchester United di posisi puncak itu 9, terus PSG juga 9, Leipzig juga 9. Yang paling boyot itu yang buncit itu Istanbul Başakşehir gitu. Tapi ini juga pernah membuat kejutan, bisa pernah mengalahkan Manchester United 3-1 kalau 3-2 gitu di kandang Istanbul gitu. Ya. Tapi ini tertinggal jauh sekali ya. Iya. Ini yang 3 poin itu ya hasil dari kemenangan mereka lawan Manchester United. Iya, betul. Cuma satu-satunya. Iya gitu. Jadi kalau di grup H ini PSG nanti jadwalnya Rabu tanggal 9 ya. Lawan Istanbul, kemudian juga Leipzig sama MU ya. Iya. Di hari yang sama juga. Ini yang sebetulnya yang kalau peluang ya, kalau melihat peluang itu PSG lebih berpeluang. Karena mereka main di kandang, terus lawannya Istanbul Başakşehir gitu. Yang kalau dilihat dari klasmen kan buncit gitu kan. Jadi PSG dengan pemain-pemain seperti Neymar gitu kan, terus Mbappe, terus yang lain-lain ya di atas kelas Istanbul gitu kan. Betul. Nah yang jadi pertanyaan itu Leipzig lawan Manchester United itu. Ini seperti final gitu kan, meskipun Manchester United menang 5-0 di Old Trafford itu lawan Leipzig, tapi belum tentu Manchester United menang lawan Leipzig di kandang Leipzig. Ngotot pastinya ya. Ya pasti ngotot gitu ya. Final itu final. Jadi seperti final yang ditunggu-tunggu nih ya. Ya betul. Salah satu yang ditunggu-tunggu pasti permainannya lebih meningkat dari biasa-biasa gitu. Meskipun yang kemarin-kemarin juga mungkin serius, cuman ini lebih lagi kali ya. Iya betul ya. Nah, lantas ini bergeser ke grup A. Ini ada Bayern Munchen yang sudah dipastikan lolos ini 1 tiket
16 besar masih diperebutkan Atletico Ya, dengan Salzburg ya. Salzburg ya. Nah, ini bagaimana peluang Atletico ini kan? Ya main di kandang Salzburg, Salzburg. meskipun Salzburg ya tim mediocre lah di Iya. Liga Champions gitu. Tapi ya tetap gitu, Atletico Madrid harus hati-hati juga gitu. Karena poinnya itu meskipun sekarang Atletico Madrid itu di urutan kedua gitu dengan perolehan 6 poin, terus Salzburg 4 poin gitu ya. Ya Jauh ini juga sekali ya, final jauh. juga gitu, seperti final juga. Jadi mereka harus saling mengalahkan gitu. Betul. Harus saling mengalahkan untuk ke final, meskipun Atletico Madrid juga cukup draw itu bisa lolos ke Ya 16 ini ya, besar. hanya tinggal Atletico atau Salzburg itu Ya. untuk mendampingi itu ya. Ya untuk mendampingi Bayern Munchen. Nah, itu berarti nanti sudah selesai ya, tinggal Atletico nanti lawan ini hari Kamis ya. Ya hari Rabu. Jadwal Hari Rabu. Rabu. Oh ya hari Kamis tanggal 10 bulan Desember itu. Paling bontok Lokomotif itu ya. Lokomotif Moskow dengan poin 3 gitu. Iya. Nah ini yang ditunggu-tunggu di kita juga banyak Penggemarnya ya, iya. itu. Iya. Grup D ini kan. Iya. Liverpool telah lolos, terus satu tiket 16 besar masih diperebutkan Atlanta dan Ajax. Ajak Amsterdam Ajax. ya. Itu gimana Kang ini analisis ini Iya. Liverpool sama ini Kang? Apa namanya? Kalau Liverpool kan udah Jelas ya. pasti lolos kan karena Ajax. poinnya tidak mungkin terkejar lagi oleh Atalanta sama Ajax itu. Yang berhadapan. Iya. Gitu. Yang seru itu nanti gitu keduanya Ajax sama Atlanta itu akan saling berhadapan gitu. Jadi kalau pertandingan Midland sama Liverpool kan ya Liverpool kan udah lolos Ya jadi sudah jelas. ya lah udah inilah. Tapi yang ini yang seru ini yang perlu dipatut ditonton juga oleh Para penggemar sepak bola di Eropa, di Indonesia yang mencintai sepak bola Eropa gitu. Ajax lawan Atlanta gitu. Mainnya diajak gitu. Mainnya diajak dan ini kesempatan sebetulnya kalau misalnya penggemar Ajax itu ya harus menang gitu. Harus menang karena kalau draw itu memang Atalanta yang lolos kalau draw gitu. Tapi ya main di kandang di Johan Cruyff Arena gitu ya bahaya juga gitu buat Atalanta dan Atalanta sekarang kan enggak ya, Atlanta iya. menghadapi Ajax Iya, ini, tapi terus Atalanta juga enggak seperti musim kemarin. Kalau musim kemarin kan mereka itu benar-benar gitu konstan gitu, menangnya 4-0, 5-0, 4-0, 6-0 gitu. Tapi sekarang justru ada kalanya mereka justru kalah telak juga gitu kan, kalah telak juga gitu. Jadi gak konsisten seperti musim-musim sebelumnya gitu. apa gara-gara pandemi juga? Kemungkinan ada karena ini analisis Jadi saya ya. latihannya agak kurang mungkin ya. Ya, ini analisis saya ini hasil pertandingan saya larilah ke Liga Inggris gitu. Betul. Itu ada anomalinya gitu. Kadang-kadang Liverpool misalnya tiba-tiba kalah sama Aston Villa berapa gol gitu kan. Terus misalnya Manchester City juga kalah gitu. Tiba-tiba Aston Villa kemana gitu, Everton kemana gitu kan. Jadi emang mungkin tapi ini analisis saya kecilan lah gitu ya. Itu bisa jadi ya juga gitu karena nggak ada penonton juga kan gitu kan pada saat pertandingan. Atmosfer penonton juga pengaruh Iya betul sekali atmosfer penonton, apalagi Liverpool itu kan didukung sama penonton di Anfield yang benar-benar bisa merinding itu mendengarkan lagu You Never Walk Alone. Iya betul nih. Berarti Atlanta cukup berat ya untuk menghadapi Ajax, tapi nanti kita lihat pertandingannya di hari Kamis ya? Iya, hari Kamis tanggal 10 di kandang Ajax. Nah ini di grup F ada Borussia Dortmund sama yang sudah pasti lolos ya. Terus kemudian dua tim berikutnya Lazio dan klub ini mungkin mereka harus bersaing juga untuk bisa masuk di 16 besar ya. Perebutan tiketnya itu antara Lazio sama klub Brugge ini seru juga gitu. Emang kedua tim ini harus berhadapan langsung gitu pada Rabu nanti gitu. Lazio sekarang runner up itu dengan poin 9, terus lawannya itu poinnya 7 gitu. Jadi tipis ya. Ya tipis sekali gitu. Kalau misalnya Lazio kalah aja gitu ya udah, yang klub Brugge-nya ini yang lolos dan Lazio ya mungkin masuk nanti ke Liga Eropa gitu kan. Untuk masih bisa berlaga di kelas kompetisi Eropa tapi di Liga Eropa gitu kan.
Nah, ya Lazio harus apa? Harus menang gitu dan Spurs juga harus menang. Ini juga final gitu meskipun ya Meskipun Lazio masih, harus hanya seri juga bisa lolos gitu. iya, iya, iya. Ya, gitu. Wah, ini makin seru nih, udah mau masuk 16 besar ini ya. Ya. Ada jadi sekitar berapa ya? Ada tim yang sudah pasti itu kayak ada di grup A, Dortmund, kemudian di grup C udah dua grup ya. Ya, udah masuk dua-duanya. Porto, kemudian ada Liverpool. Nah, ini mungkin dari amatan Kang Jarno nih untuk nanti yang mungkin ditunggu-tunggu Tribuners kayaknya tim mana nih yang kayaknya wajib banget nih ditonton itu ya. Iya. Ini kan drawingnya itu tanggal 12 Desember gitu kan. Iya, iya. Jadi kita harus tunggu gitu kan. Jadi kan misalnya yang runner up itu apa yang berada di urutan pertama itu biasanya melawan runner up. Tapi juga ada aturan biasanya kalau misalnya ada misalnya Inggris ada tiga klub gitu. Nah, antara tim di Inggris itu tidak akan dipertemukan gitu dalam drawing nanti gitu. Jadi kita harus masih tunggu juga gitu pot-pot yang akan dilakukan oleh. Tapi kemungkinan misalnya kalau Juventus ini di urutan kedua gitu. Ya. Kalau Juventus di urutan kedua itu gitu ya bahaya juga gitu. Makanya pertandingan terakhir nanti itu juga meskipun sudah lolos itu masih bisa seru untuk memperebutkan posisi teratas gitu. Karena mereka juga menghindari lawan-lawan yang kiranya ya berat gitu. Misalnya kalau Manchester United di urutan kedua itu kemungkinan bisa melawan misalnya Barcelona atau misalnya Bayern Munchen gitu di posisi pertama. Gitu. Nah, ini di luar Liga Champions ini mungkin untuk sepak bola tanah air ada sangat berpengaruh juga ya, meskipun sekarang kita belum ada aktivitas yang ini. Ya itu sangat sesalkan juga gitu kan. Di Thailand udah mulai, di Malaysia juga kan. Di mana-mana lah udah mulai, tapi kita kompetisi kita masih berkutat dengan perizinan gitu kan. Meskipun 2 hari atau 3 seminggu yang lalu itu ada pertemuan Polri sama PSSI dan katanya 1 Februari itu kompetisi dimulai gitu kan. Mudah-mudahan 1 Februari itu tidak meleset gitu. Dan ini membuka peluang juga buat pemain untuk tetap berlatih gitu kan. Klub juga udah punya harapan gitu, bobotoh juga udah punya harapan. Terus yang penting juga itu yang jual merchandise juga udah punya harapan. Wah, ini nanti Liga Indonesia akan bergulir lagi. Kayaknya gitu. Nonton Liga Champions ini juga jadi salah satu motivasi mereka, terutama para pemain yang langsung di lapangan itu agar tetap terjaga itu. Betul sekali. Ya. Betul. Untung di sana tidak terus berhenti juga, terus bergulir Liga Champions. Nah, ini kalau Kang Jarno dari sekian yang ini apa yang ditunggu laga yang mana nih Kang? Grup B apa grup C? Kalau saya sih grup ini yang paling seru ini. Grup B ini Inter Milan gitu. Inter Milan lawan Shakhtar Donetsk gitu. Karena ini juga kalau misalnya meskipun Inter Milan kalau menang ya harus nunggu dulu hasil pertandingan Real Madrid lawan Borussia Mönchengladbach gitu. Jadi juga, ya? Real Madrid harus kalah sama Borussia Mönchengladbach kalau misalnya Inter Milan pengen lolos. Syaratnya juga Inter Milan harus menang lawan Shakhtar Donetsk gitu. Karena poinnya itu mereka sangat berdekatan juga, Mönchengladbach 8, Shakhtar Donetsk sekarang 7, Real Madrid 7, Inter Milan juga 5 gitu. Jadi bisa saling kejar gitu. Kalau misalnya ya Dik ya, kalau misalnya Real Madrid kalah sama Mönchengladbach, berarti kan Real Madrid 7 gitu kan. Terus kalau Inter Milan menang lawan Shakhtar Donetsk itu 8. Jadi yang lolos itu Mönchengladbach sama Inter Milan. Ini hitungan di atas kertas gitu. Hitungan di atas kertas, di lapangan kan bisa saja terjadi apapun gitu. Iya, di antara yang ini mungkin memang benar. Grup B ini paling seru. Paling seru karena 4 timnya masih ini berpeluang. Dekat-dekat terus klub besar semua. Iya, betul. Ya, maksudnya masuk hitungan-hitungan yang cukup dinanti lah oleh para Tribuners juga para pemain. Nah, mungkin kan analisisnya sampai ini aja, nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan lagi ya. Iya. Atau ada bahasan lagi nanti kita akan korek lagi lebih lanjut dan Tribuners juga menunggu kupasan kita berikutnya di Liga Champions ataupun juga di Bincang Bola
masih di tribunjabar.co.id.